kita akan bicara beberapa kalimat pamungkas dari Socrates. Socrates ini adalah filsuf yang fokus pada etika, moral, dan keyakinan bahwa dengan kebijaksanaan manusia bisa hidup bahagia. Dengan ilmu pengetahuan yang baik, manusia bisa hidup bahagia dalam kesejatian. Socrates ini lahir pada 470 sebelum Masehi dan meninggal di tahun 399 sebelum Masehi. Dan punya beberapa kalimat bijak yang sangat pamungkas. Seperti apa? Mari kita cek. Pertama, Socrates mengatakan bahwa strong mind discuss idea, average mind discuss event, and weak mind discuss people. Jadi Socrates mengatakan bahwa orang yang kuat itu berbicara tentang ide, dan orang yang rata-rata itu berbicara tentang kejadian. Sementara orang yang paling lemah itu adalah orang yang membicarakan orang. Jadi ketika Anda bertemu seseorang dan dia hanya berbicara tentang ide, bagaimana memajukan sebuah bangsa, bagaimana mendirikan sebuah perusahaan yang baik, bagaimana mengelola sesuatu secara besar-besaran supaya bisa mempekerjakan orang yang banyak, yang pada akhirnya masyarakat menjadi sejahtera. Itu artinya orang ini berbicara tentang ide. Itu artinya ini adalah orang yang kuat. Ini adalah orang yang cerdas. Tapi kemudian ketika Anda bertemu orang lalu hanya membicarakan tentang kejadian-kejadian yang kadang kejadian itu tidak ada maknanya, hanya sekedar supaya ada yang dibahas di tempat itu, maka Anda bisa mengukur orang ini bahwa ini adalah orang yang secara umum. Misalnya mengatakan bahwa kemarin terjadi pembunuhan. Pembunuhan itu dilakukan oleh geng motor. Itu seterusnya dibahas. Hal-hal seperti itu yang dibahas. Itu artinya orang ini hanya membicarakan tentang kejadian-kejadian. Dan itu umumnya orang seperti itu. Kemudian orang yang paling lemah, weak mind discuss people. Jadi orang yang paling lemah itu membicarakan tentang orang, menggosip tentang aib seseorang, berbicara tentang pribadi orang, baik itu keburukan orang maupun kebaikan orang. Itu artinya orang inilah orang yang paling lemah. Jadi dengan kalimat Socrates ini Anda bisa menjadikan indikator seseorang ini orangnya pintar atau tidak, orangnya secara umum seperti itu atau tidak, orang paling lemah atau tidak, sehingga bisa memberikan informasi kepada Anda tentang siapa yang seharusnya Anda temani dengan baik, di mana kamu harus berhati-hati, di mana kamu harus menghindari seseorang. Jadi kalau kamu mau bergaul dengan orang yang cerdas, ya pilih yang pertama yang berbicara tentang ini. Kalau mau bergaul dengan orang yang secara umum kebanyakan, maka pilihlah yang di tengah-tengah. Kalau mau juga bergaul dengan orang yang paling lemah, ya pilihlah orang yang selalu membicarakan orang. Ataukah pilih semuanya? Kalau Anda orang yang hebat, bisa beradaptasi dimanapun, Anda bisa memilih semuanya. Kemudian kalimat bijak kedua dari Socrates adalah Socrates ditanya, mengapa kamu lebih banyak diam daripada bicara? Padahal kan Socrates orang yang pintar. Maka Socrates menjawab bahwa Allah Ta'ala menciptakan dua telinga, satu mulut. Itu artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Kan ternyata yang biasa terjadi adalah orang lebih banyak bicara daripada mendengar. Socrates itu membaliknya bahwa dengan Tuhan memberi kita dua telinga, satu mulut, itu artinya kita harus lebih banyak mendengar lalu bicara. Lebih banyak mengamati, melihat, merasa, lalu kita bicara. Karena kalau kita lebih banyak menyerap dulu informasi lalu bicara, maka insya Allah bicara kita akan lebih bermakna. Lalu kemudian di suatu ketika Socrates lagi
dikritik. Temannya mengatakan, kenapa kamu terlalu sedikit makan? Sokrates menjawab bahwa saya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ini adalah senjata-senjata pamungkas yang punya nilai, yang punya makna yang sangat luar biasa. Bahwa Sokrates makan seadanya. Bahwa Sokrates ketika sudah kenyang, makanan apapun di depannya meski dia tidak akan makan lagi. Mungkin berbeda dengan orang secara umum bahwa kalaupun sudah agak kenyang tetapi makanan di sekitarnya itu menggiurkan, maka dia akan makan. Kalau Sokrates, dia sedikit makan karena dia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ini juga bisa berarti pada keserakahan. Janganlah kita terlalu serakah. Kita ambil apa adanya saja. Kita ambil apa saja yang diperlukan. Bukan mengambil segalanya, bukan memakan segalanya meskipun sebenarnya itu tidak terlalu diperlukan oleh tubuh. Jadi ini adalah 3 kalimat pamungkas Sokrates dalam menghadapi lawan-lawan bicaranya. Ada lagi yang terakhir. Di masa tuanya Sokrates belajar musik. Lalu orang mengatakan kepadanya, mengapa di saat tua kamu belajar musik? Ya, mengapa bukan di masa muda? Secara umum seperti itu ya. Sokrates menjawab, saya lebih ingin dikatakan bodoh di masa muda daripada dikatakan bodoh di masa tua. Artinya bahwa kita mesti belajar terus-menerus. Artinya bahwa saya lebih ingin dikatakan bodoh di masa muda karena saya masih muda daripada di saat tua saya dikatakan bodoh padahal saya sudah tua. Artinya saya sudah punya banyak waktu, mengapa saya tidak gunakan waktu itu untuk belajar. Jadi lebih baik kalau kita masih muda ada yang mengatakan bodoh daripada di masa tua kita tetap bodoh. Jadi teruslah kita belajar. Semakin tua seharusnya kita lebih banyak belajar agar kita tidak menjadi orang bodoh di masa tua, agar orang tidak mengatakan kita tua tetapi kita semakin bodoh. Kalaupun di masa muda ada yang mengatakan kita bodoh, itu no problem karena kita masih muda. Tetapi di saat kita sudah tua seharusnya kita menunjukkan kehebatan-kehebatan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, bahwa kita telah melalui banyak waktu, berarti pengetahuan kita semakin banyak, semakin luar biasa, semakin bijaksana. Inilah keempat kalimat Sokrates yang penuh makna, yang bisa kita ambil sebagai bahan pelajaran untuk kehidupan kita hari ini, walaupun kalimat ini keluar sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Kita bersyukur dengan keberadaan Sokrates yang telah memberi kita kalimat-kalimat pamungkas, tergantung kita mau mempelajarinya, mendalaminya, dan melaksanakannya. Semoga ini bermanfaat. Mohon bantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.